Yang nomor yang pertama alumni 2017. 17. Anak kami 3 sudah alumni, hampir 2 alumni Cikok kelas 6. Jadi sudah 3 ya. Nah, kami juga alumni Gontor. Mungkin kalau yang hadir sini paling senior mungkin ya. Tahun 90. Saya taman tahun 90. Yang di sini paling tahun 92. Yang di belakang mungkin ada yang sebut di atas 90 ya. Kebetulan saya yang paling pertama juga jadi ketua IKPM, merintis IKPM di Kota Lubuk Linggau ini. Alhamdulillah dari kami rintis sampai sekarang 98 sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Dari tahun 98 dulu langsung datang hadir Ustadz Akrim Maryad, itu yang melantik kami. Sekarang beliau adalah pimpinan Pondok Darul Gontor. Dia sudah 2 kali ke Linggau, gitu ya. 2 kali, bahkan 3 kali kemarin juga ketemu, ya. Sudah 3 kali. Kemarin datang ya, Ustadz Akrim. Sudah ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sore hari ini diminta oleh panitia tinggal 10 menit lagi gitu ya. Mengisi waktu berapa? 10 menit? Lama ya? Stadium General ini hebat nih, Stadium General. Kayak ngisi mahasiswa aja ini kan. Ya kalau nak S3 ini syarat 10 sertifikat Stadium General nih, harus apalah ya. Ini harus ada sertifikat nih kalau pakai ngisi General Stadium nih Ustaz. Ya. Tapi ya sebenarnya cuma namanya Bapak Ibu. Kalau ke Jinggo pas di Jinggo General Stadium itu artinya itu kuliah umum, kultum, ya. Nah, sama baik, kultum baik, insyaallah 7 menit selesai. Tidak boleh nak sampai ini. Mungkin kalau 7 menit ini tidak pakai sertifikat lah ya, dah. Langsung ya. Apa panitia siap sertifikat? Sertifikasi Ramadan ya. Bapak Ibu, untuk mengisi waktu ini ya saya ingin berbagi sama-sama mengingatkan. Ada sebuah hadis Rasul yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik atau mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Nah, ini artinya berkaitan dengan bicara. Bicara, perkataan, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini kan yang paling penting, kalau yang lain bisa nahan, tapi bicara ini susah nahan gitu kan. Nah itu. Saya ingat juga ada hadis lagi, Rasul mengatakan yang artinya, hadisnya agak panjang, saya baca artinya. Barang siapa ya seorang hamba yang berbicara ya, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka tanpa disadari Allah akan mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Dan barang siapa yang berbicara dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tanpa disadari Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam dengan pembicaraannya itu. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Malik. 3 riwayat hadis itu. Bapak Ibu sekalian, jadi artinya ya ucapan ini artinya harus, inilah menunjukkan keimanan seseorang. Tadi hadis yang pertama Rasul mengatakan barang siapa yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu harus, bukan tidak boleh berbicara sebanyak-banyak, tapi yang baik. Nah itu. Berbicara bagaimana supaya kita berbicara terus baik. Ya, berarti ceramah baik, terus ceramah setiap jam boleh Ustaz. Ceramah juga panjang boleh, tapi kan baik yang diucapkan baik-baik. Kenapa tadi?
Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita bicaranya baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jangan sampai bicaranya itu yang tidak baik. Walaupun sedikit tidak baik, Allah akan murka. Allah akan marah dan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan katanya kan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang ucapan yang keji dan perbuatan yang mungkar dalam bulan suci Ramadan, maka tak ada pahala puasanya, ya kan? Kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, itu. Jadi artinya nilai pahalanya puasanya itu sangat berkurang. Jadi oleh karena itulah mari kita sebagai orang yang berpuasa ini inti menjadi orang yang bertakwa. Ya, tujuan kita menjadi orang yang bertakwa tentunya ingin betul-betul mendapatkan meraih derajat yang setinggi-tingginya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita menjaga perkataan ini. Nah, perkataan ini kan kalau kita kembali kepada ini ucapan ini kan mengandung arti yang sangat banyak sekali. Bisa doa. Ucapan itu bisa doa. Ucapan itu bisa sumpah. Kalau salah, kita bisa nyumpah. Ibu-ibu ngomong anaknya ada misalnya, biasanya orang dusun ini kan, atau kalau dusun dilo, woi melaburu, mulai. Dusun mana lah itu? Orang angin biasanya. Baju bunung misalnya kan. Nah, bunung itu kan kalau bahasa Muratara, bunung itu kan setan, iblis ya. Tapi anak setan dia ngomong. Jadi ucapan ibu-ibu artinya bahwa bapak juga ya. Itu yang lain juga macam tuh, bukan menyanyiin baik gitu. Itu kan. Jadi bisa nyumpah jadi menyumpah dengan kata-kata. Jadi dan sumpah itu bisa doa. Bisa juga, jadi bisa doa yang jelek, bisa mengandung baik, bisa mengandung jelek. Dan ucapan itu bisa menghalalkan yang haram. Nah, kan nikah itu kan dengan ucapan aku terima nikahnya itu kan satu ucapan. Kalau salah, tidak jadi barang itu. Yang haram tadinya haram antara suami istri, gara di ucapan aku terima sudah. Yang halal bisa haram. Tadinya halal suami istri gara-gara ucapan aku cerai, nah sudah haram. Ini ucapan. Jadi ucapan ini maka ya carilah ucapan-ucapan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan ucapan-ucapan kita itu. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian di momen terakhir Ramadan ini terutama mari kita jaga berbanyak ucapan kita di bulan suci Ramadan khusus di 10 hari terakhir ini, bahkan malam hari terakhirnya. Nah ini kan maka banyak-banyaklah berdoa. Jadi kita kumpulkan ucapan yang paling baik adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sundoyo ya. Selamat datang. Jadi dia mengatakan saking kita itu tidak boleh berhenti berdoa. Apa kata Rasul? Berdoalah kamu, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun saja. Rektor At-Tahriya. Tafadhol Ustaz. Tafadhol. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apalagi di momen terakhir Ramadan ini, Bapak, apalagi ibu-ibu wali santri, sudah ya pengumuman anak-anak kenaikan kelas Bapak Ibu? Sudah naik kalau ya? Kalau belum tadi berdoa biar anaknya naik ya, lulus. Ini kelihatannya sudah semuanya, cerah-cerah semuanya alhamdulillah. Kalau udah itu agak deg-deg kemarin kami kan anak kami kelas 5 naik kelas 6 agak itu juga kan, alhamdulillah sekarang sudah naik.
Sudah naik aman itu kan, sudah botak kepalanya itu kan. Pakai botak dah sekarang Ustaz. Pakai. Jundi ya, jundi bukan botak ya, jundi ya. Ya. Nah, kan kelamuan kami ini jadi tidak ingat lagi ya. Sudah 30 tahun lebih ya, tamat ya, 30-an tahun. 30 berapa nih kalau lah 35 Ustaz, 35 tahun yang lalu. Jadi terutama, nah ini kan kita ini malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Ya. Mari kita 10 malam terakhir sisa tinggal 7 malam ini kita ya meningkatkan doa kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangankan urusan keluarga, urusan anak, urusan pondok, urusan sendal putus saja kita kata Rasul jangan tidak berdoa minta kepada Allah, apalagi urusan anak. Bapak Ibu ya. Jadi seberat apapun urusan kita, masalah yang kita hadapi di atas dunia ini tidak boleh kita pasrah, putus asa ya, sehingga kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar ini, mari kita sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, doa, baca Al-Qur'an, salat qiyamul lail ya, salat malam sebanyak-banyaknya. Kalau udah salat ada batasnya Ustaz ya, silakan. Kalau misalnya di masjid salat tarawihnya 23, nak nambah lagi sebanyak-banyaknya, ada batasnya. Iya. Nah. Ya. Menatahan duduk boleh, salat tarawih duduk boleh. Duduk boleh, Pak. Kami di Mekah ya, mungkin di Mekah itu orang kalau dah tahan berdiri salat tarawih duduk. Kalau capek keliling tawaf. Itu kan? Duduk. Silakan. Ya. Kalau ada, nah, jadi yang penting pada malam harinya kita itu hidup. Hidup bukan mati. Mati dalam artian tidur. Itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa-doa kita insyaallah kalau kita dekat dengan Allah di malam-malam Lailatul Qadar ini insyaallah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan urusan apa baik Bapak Ibu, urusan anak, urusan keluarga, urusan laki, urusan bini. Tapi kalau alumni Gontor dengan wali santri anak-anak Gontor ini insyaallah ada masalah lah kalau laki bini ya. Nah, selesai kalau lah barang tinggal urusan anak lagi ya dah. Nah, ya alhamdulillah mudah-mudahan artinya, tapi itulah tetap kita jangan sampai berhenti berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika Allah ridho dengan ucapan kita itu maka Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan merahmati, memberkahi apa yang kita ucapkan dan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, stadium kita apa namanya, stadium general kita pada ya, atau general stadium kita pada sore hari ini, yang mudah-mudahan dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita dikabul dan kita semuanya mendapatkan meraih Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga urusan kita semuanya, urusan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita yang kita sekolahkan di mana saja, di pondok-pondok Gontor, di pondok pesantren yang lainnya, semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.